sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI Renungan hari ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, RHI Renungan hari ini akan angkat satu tema, yaitu menemukan semangat hidup. Menemukan semangat hidup. Saudara, kenapa tema ini diangkat? Ini tema penting, saudara. Karena orang bisa merasakan bahagia. Orang bisa merasakan hidup asik, indah. Itu bukan karena harta. Oh, harta penting ya, karena itu menopang hidup. Tapi itu bukan jaminan lalu orang bahagia. Apa? Ya, karena pekerjaan. Oh, itu pekerjaan juga penting. Karena itu kita punya aktivitas. Dan kita juga bisa hadir dalam kehidupan. Tapi itu juga tidak menjamin untuk bahagia. Untuk bahagia, untuk hidup asik, untuk hidup yang begitu indah, maka diperlukan semangat hidup. Iya, semangat hidup, saudara. Semangat hidup. Coba, ibu-ibu yang ditinggalkan oleh suaminya karena tiba-tiba kecelakaan dan meninggal. Dia harus membesarkan anaknya, 3 saudara, kecil-kecil. Dan dia selama ini hanya nyadong, hanya dapat rezeki dari suami, kemudian dipakai, dan seterusnya. Tapi sekarang suami tidak ada. Apa yang terjadi? Dia punya semangat hidup. Anak-anakku harus hidup. Anak-anakku harus punya masa depan. Mereka sukses. Dan dia kemudian bekerja keras. Dia bantu tetangga nyuci. Setelah itu selesai, dia bantu tetangga di sana menyetrika. Setelah itu dia harus membersihkan rumah dan dia bikin itu makanan untuk dititipkan di tetangga. Ya, karena waktu itu sedang puasa, jadi dia bikin siang lalu untuk sorenya dan seterusnya, sudah. Dan kisah-kisah seperti ini banyak. Orang menjadi bangkit, orang menjadi bisa begitu menghadapi kesulitan karena dia punya semangat hidup. Saudara bisa dibayangkan, kalau kita tinggal, atau saudara tinggal, atau siapapun tinggal di rumah yang bagus, duitnya banyak, kemudian ya pokoknya hampir tak ada kekurangan apapun, kecuali tidak punya semangat hidup. Apa yang terjadi? Dia masih hidup, tapi dia seperti sudah mati. Karena semangat hidup itu yang membuat orang bisa bertahan. Saudara, hari ini saya mengajak kita untuk membuka satu hal yang penting tentang semangat hidup berdasarkan firman Tuhan di dalam Alkitab. Mari kita membuka Yesaya 40 ayat 29, 30 dan 31. Yesaya 40 ayat 29, 30 dan 31. Ini bicara tentang sumber semangat, sumber kekuatan hidup. Yesaya 40, 29, 30, 31. Demikian firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Yesaya 40, 29 sampai 31. Mari kita lihat poin per poin, saudara. Pertama, Dia, itu Tuhan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Pertanyaan pertama, apakah kita sadar bahwa hidup ini ada yang mengatur, hidup ini ada yang memberi, hidup ini ada yang menguasai, menata, yaitu Tuhan? Kalau sadar, apakah kita selama ini punya relasi yang benar dengan Tuhan? Pertanyaannya itu. Kalau belum, lakukan. Mulai sekarang. Dekat dengan Tuhan. Mulai sekarang. Bina relasi dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sumber kekuatan hidup. Oke? Saya banyak mengalami pergumulan. Bahkan bulan yang lalu terkena COVID-19 dan cukup serius. Hanya saya bersyukur sudah vaksin 2 kali. Itu sangat menolong, kata dokter. Tapi komorbid yang aku derita sebetulnya itu tidak membuat saya beruntung. Tapi Tuhan yang membuat beruntung. Saya tetap semangat, saya tetap meyakini Tuhan tolong dan lolos. Tuhan. Yang kedua, ayat yang ke-30. Orang-orang muda menjadi letih lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Siapapun Anda, semangat tidak tergantung umur. Ya, ada orang umur yang sudah 80 dan dia punya pengalaman tertentu, lalu dia semangat dan dia bisa bikin sukses. Ada orang yang sudah umurnya 60 dan dia mulai bisnis dari nol dengan jadi sopir angkutan di Indonesia Timur, ya, bus bekas yang dia beli. Kemudian busnya masuk jurang, penumpangnya pada sakit, beruntung tidak ada yang meninggal dan habislah semua. Padahal dia bisanya cuma nyopir bis. Tapi dia punya ide, dia punya semangat, lalu dia punya sedikit uang dan 200.000 cuma, lalu itu bikin modal, dia cari cara lalu menjual patung-patung kecil untuk oleh-oleh. Dan itu cerita yang sering kita dengar. Dan sekarang omsetnya begitu besar. Tiap bulan bisa 50-60 juta. Dia dapat keuntungan. Kenapa? Karena dia kemudian mengembangkan bisnis itu. Kok bisa? Ya modalnya cuma kecil. Kok bisa? Ya karena ada orang-orang yang membantu. Iya, tapi orang-orang yang membantu itu kok mau? Karena dia punya semangat. Kuncinya semangat, ya. Jadi semangat tidak tergantung umur. Penjenengan umur berapa tidak penting. Yang penting penjenengan punya relasi dengan Tuhan dan penjenengan punya semangat. Yang terakhir, yang ketiga, ayat 31. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Yes, kekuatan baru dari Tuhan. Hari ini punya semangat enggak? Saya punya semangat karena saya punya kekuatan baru dari Tuhan. Kegigihan dan berusaha dan seterusnya. Kekuatan baru, mendapat kekuatan baru yang menantikan Tuhan. Mereka seumpama Raja Wali. Wah, Raja Wali yang terbang. Wah. Ini saudara, yang tidak letih, tidak lelah, tidak lesu karena semangat. Dan semangat itu datangnya dari Tuhan. Sekali lagi pertanyaannya, apakah saudara-saudara dan saya, apakah kita punya relasi dengan Tuhan? RHI, renungan hari ini, saudara, saya buat tiap hari. Dibuat untuk kita supaya memahami betapa luar biasanya Tuhan menolong kita. RHI, renungan hari ini dengan tema-tema tertentu. Mungkin ada yang mau itu ngopong, ngapain, wah, terserah. Tapi saudara, saya beritahu, siapa yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan dan mau terus melakukannya, toh cuma beberapa menit. Kalau di depan TV bisa berjam-jam. Kalau RHI, saudara, paling 10-15 menit. Ya, kadang malah kurang dari 10 menit. RHI itu menolong. Dan hari ini kita membahas tentang semangat baru. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ternyata kunci hidup bahagia, sukses adalah semangat. Dan hari ini ternyata kunci semangat ada di dalam Tuhan. Tuhan yang memberi semangat. Yesaya 40, 29, 30 tadi. Dan kami mohon berkatilah supaya kami tetap punya semangat. Dan Tuhan tolonglah
supaya kami bangkit. Kadang penyakit membuat kami tidak semangat. Kadang ekonomi membuat kami tidak semangat. Kadang relasi suami istri atau keluarga kadang membuat kami tidak semangat. Tapi hari ini Tuhan, kami sungguh tahu bahwa semangat datang dari Tuhan. Beri hamba-Mu semangat, beri yang mengikuti program ini semangat untuk menjalani hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin.